Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, akhbarana Abdullah qal haddatsana Huraits bin Sa'ib qal sami'tul Hasan yaqul kuntu adkhulu buyuta azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman bin Affan fa'atanawalu sukufaha biyadi. Telah menceritakan pada kami Abdullah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Huraits bin As-Sa'ib, ia berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, aku pernah memasuki rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa pemerintahan Utsman bin Affan, maka aku pun bisa menggapai langit-langitnya dengan tanganku. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Al-Hasan. Maksud Al-Hasan ini adalah Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang terkenal ya. Jadi di sini Al-Hasan Al-Basri menceritakan, aku pernah memasuki rumah-rumah istri-istri Nabi. Maksudnya istri Nabi kan ada banyak, bukan satu. Jadi beliau pernah memasuki rumah-rumah istri Nabi yang sudah ditinggal, karena udah pada meninggal ya. Aku memasuki rumah istri-istri Nabi. Oh maaf, bukan meninggal, masih ada maaf. Aku masuki rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi ketika itu Hasan Al-Basri masih kecil, makanya dia bisa masuki rumah istri-istri Nabi. Ya kalau anak kecil kan beda dengan orang dewasa. Orang dewasa nggak bisa sembarangan masuk rumah yang isinya wanita. Hasan Al-Basri masih kecil ketika itu. Dia memasuki rumah-rumah istri Nabi di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Maka kata Hasan, aku pun bisa menggapai langit-langit rumah-rumah tersebut dengan tanganku. Artinya langit-langit rumah istri Nabi ini rendah, bisa digapai oleh anak kecil, bukan orang dewasa. Ini menunjukkan rumah Nabi itu sangat tidak tinggi dan ya sempit Bapak ya. Nah ini hadisnya, soal jelas ya. Jadi Hasan Al-Basri mengunjungi rumah istri-istri Nabi di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Lalu ia pun bisa, ketika dia masuk, dia bisa menggapai langit-langitnya dengan tangannya. Nah, ini makna hadisnya soal jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, zuhudnya atau sederhananya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Langit-langitnya bisa digapai. Sederhana sekali Bapak ya, tidak tinggi begitu. Dan ini juga menunjukkan zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Karena apakah Nabi sanggup Nabi sanggup tidak membuat rumah yang luas? Sanggup kan? Nabi sanggup membuat rumah istrinya luas, megah. Nabi sanggup, tapi Nabi tidak melakukannya karena tidak membutuhkannya. Inilah yang namanya zuhud. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, di dunia dan akhirat. Artinya kalau misalkan meninggikan bangunan karena dibutuhkan, nggak masalah. Terutama di daerah-daerah panas Bapak ya. Kalau rumahnya bisa digapai oleh tangan, ini panasnya luar biasa misalnya kita. Terutama di sini. Kalau lagi musim panas, rumahnya tidak tinggi, rendah, itu panasnya luar biasa. Maka kalau misalkan ditinggikan nggak masalah, ada kebutuhan seperti itu. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, sebaiknya tinggalkan ya.
Karena kalau ketika kita meninggalkan sesuatu yang tidak kita butuhkan, padahal kita mampu melakukannya, itulah hakikat dari zuhud, ya. Nah, itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga sedikit menyinggung tentang judul bab, karena judul bab adalah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maka hadis ini bisa digunakan sebagai dalil terlarangnya berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya. Bukan meninggikan bangunan. Kalau meninggikan bangunan, kalau ada hajat nggak masalah. Tapi yang terlarang itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tetangga saya tingginya segini, saya bisa lebih tinggi. Nanti tangganya meninggikan lagi, saya bisa lebih tinggi. Begitu terus berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, ini perkara yang tercela, tidak diizinkan dalam Islam. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, jangan meremehkan ilmu walaupun sedikit. Jangan meremehkan ilmu walaupun sedikit. Maksudnya apa? Kalau kita mengetahui ilmu walaupun sifatnya sederhana, hendaknya kita menyebarkannya. Jangan karena menurut sedikit ini udah biarkan aja lah, nggak usah diberitahukan, nggak usah disebarkan. Jangan. Al Hasan Al Basri di sini menukil perkara yang kalau kita anggap mungkin sederhana, sebagian orang anggap remeh kan? Ya biasa aja. Aku masuki rumah istri Nabi, lalu aku bisa menggapai langit-langitnya dengan tanganku. Sederhana kan? Tapi sebenarnya ini mengandung manfaat yang besar. Karena dengan nukilan dari Al Hasan Al Basri ini, kita bisa mengetahui zuhudnya Nabi, dan kita pun bisa meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Makanya Bapak, siapa yang mendapati ilmu, siapa yang mendapatkan ilmu, walaupun sederhana ya, satu hadis, satu ayat, sebarkanlah. Siapa tahu lewat hadis yang kita sebarkan, lewat ayat Al-Quran kita sebarkan, ternyata Allah memberikan kepada kita ampunan dan pahala yang besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.